Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda, karena selalu menyajikan konten-konten pembelajaran yang bermutu, yang berkualitas, yang dibahas secara tuntas dan jelas. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal terkait garis dan sudut. Pada episode yang kedua ini kembali akan kita sajikan 7 soal buat Anda yang akan kita kupas secara tuntas, dan karena itu siapkan hati, pikiran, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus bersama kami mengikuti pembahasan soal-soal berikut ini dengan seksama dan sepenuh hati, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman serta menguasai dengan baik. Dan dari situ Anda berkesempatan untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat bersama dengan pembagian video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka dari itu jangan mengecilkan untuk berbagi kebaikan. Bisa jadi sesuatu yang kita pandang remeh, karena sederhananya itu dia luar biasa bagi orang lain, dan dia menjadi sumber kebaikan yang banyak untuk diri kita dan juga untuk sesama. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal penilaian harian dan penilaian akhir tahun untuk materi garis dan sudut. Matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 8. Wah, ini kita harus kreatif ini. Tentukan nilai A pada gambar di atas. Penyelesaian. Bagaimana kita bisa menentukan nilai A ini? Tentu gambar ini tidak kita diamkan seperti apa adanya, tetapi kita harus melakukan suatu rekayasa sehingga kita nanti mendapatkan hubungan sudut yang satu dengan sudut yang lain. Perhatikan dengan seksama. Nah, ini kita tarik sehingga memotong garis jajar bagian atas. Dengan kita tarik garis merah ini, maka sekarang kita bisa mendapatkan suatu hubungan antara 50 derajat dengan sudut yang di dalam segitiga yang diapit oleh garis merah dengan garis jajar bagian atas ini. 50 derajat dan sudut di dalam segitiga ini adalah merupakan sepasang sudut dalam berseberangan, sehingga besarnya adalah sama. Nah, kita misalkan di sini adalah X derajat. Nah, kita terus di sini X derajat. Kita misalkan di sini pasangan dari sudut dalam berseberangan 50 derajat adalah bernilai X derajat. Maka X derajat ini akan sama dengan 50 derajat. Ingat, sifat sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Nah, dengan kita dapatkan nilai X derajat sama dengan 50 derajat, berarti di dalam segitiga telah diketahui dua buah sudut. Yang pertama sudut dalam 30 derajat, yang kedua adalah sudut dalam X derajat yang nilainya sama dengan 50 derajat. Berikutnya A derajat, siapa dia? Perhatikan kembali segitiga, kemudian garis merah ini. Sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi segitiga dengan perpanjangan sisi segitiga hingga keluar ini, berarti A derajat ini merupakan sudut luar segitiga. Ingat, ketika kita belajar pada segitiga, sudut luar segitiga besarnya adalah sama dengan jumlah dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Sementara 30 derajat dan X derajat merupakan sepasang sudut dalam segitiga yang bukan pelurus dari A derajat. Dengan demikian, nilai A dapat kita tentukan dengan menggunakan sifat hubungan sudut luar dan sudut dalam segitiga, yaitu
A derajat sama dengan X derajat plus 30 derajat. X-nya sudah kita dapatkan yaitu 50 derajat. Kita substitusikan sehingga A derajat sama dengan 50 derajat ditambah 30 derajat. X derajat sama dengan 80 derajat. Berarti jawabnya adalah C. Oke, lanjut. Nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sudut EFB 65 derajat dan sudut FCD 120 derajat, maka sudut BFC adalah titik. Kita pasang dulu sudut-sudut yang sudah diketahui. Kita pasang pada gambar. Ya, sudut BFE adalah 65 derajat dan sudut DCF atau FCD adalah 120 derajat. Ditanyakan sudut BFC. BFC, sudut di dalam segitiga ini. Langkah pertama adalah kita buat di sini. Kita misalkan nilai sudutnya adalah X. Sudut CFG dalam berseberangan dengan sudut FCD. Kita misalkan nilainya X, maka X dan 120 derajat memiliki sifat jumlahnya sama dengan 180 derajat. Kita tulis ya, X derajat ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. X derajat sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang di sini sudah kita dapatkan nilainya 60 derajat. Sudut yang ditanyakan yaitu sudut BFC, kita misalkan dengan variabel Y misalnya. Kita pasang. Sekarang kita amati sudut X, sudut Y, dan sudut 65 derajat. Perhatikan, ketiga sudut ini hasil gabungannya adalah membentuk sebuah sudut lurus, sehingga ketiga sudut ini jumlahnya adalah 180 derajat. Maka kita tulis X derajat plus Y derajat plus 65 derajat sama dengan 180 derajat. Kita substitusikan nilai X yang sudah kita dapatkan yaitu 60 derajat, sehingga kita tulis 60 derajat ditambah Y derajat ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. 60 derajat ditambah 65 derajat adalah 125 derajat. Kita pindah ke ruas kanan, sehingga Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 125 derajat. Y sama dengan 55 derajat. Berarti jawabnya adalah B. Oke. Mudah ya? Iya. Cukup mudah. Nomor 10. Perhatikan gambar, nilai X berapa ini? Penyelesaian. Nah, untuk memudahkan kita harus melakukan suatu strategi. Yang pertama, kita misalkan sudut bertolak belakang dengan 27 derajat. Kita misalkan M. Berarti M nilainya akan sama dengan 27 derajat karena saling bertolak belakang. Berikutnya kita perpanjang ini garis sehingga terbentuk sebuah segitiga. Dan sudut yang sehadap dengan 35 derajat. Yang sehadap dengan 35 derajat adalah di sini. Kita misalkan dengan N derajat. Nah, ini perhatikan. N derajat dengan 35 derajat ini merupakan sepasang sudut sehadap menghadap ke arah yang sama. Sifatnya adalah sama besar, sehingga N derajat sama dengan 35 derajat. Nah, M derajat sudah kita miliki, yaitu 27 derajat.
N derajat juga sudah kita dapatkan, yaitu 35 derajat. X derajat ditanyakan. Perhatikan hubungan antara X derajat, M derajat, dan N derajat. Ketiganya merupakan sudut di dalam segitiga. Dan ingat, sifat sudut dalam segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga nilai X dapat kita tentukan dengan persamaan X derajat plus M derajat plus N derajat sama dengan 180 derajat. Nilai M dan N kita substitusikan. Kemudian hasil penjualan 27 derajat ditambah 35 derajat, yaitu 62 derajat, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 62 derajat. Dikali dengan X sama dengan 118 derajat. Jadi nilai X yang dimaksud adalah 118 derajat. Oke, masih kita punya soal nomor 11. Tentukan nilai X dan Y dari gambar berikut. Baik, kita selesaikan. Kita misalkan sudut yang bertolak belakang dengan 63 derajat. Mana ini di sini ya, adalah M derajat. Nah, kita tulis begini. Berarti M derajat sama dengan 65 derajat karena bertolak belakang. Berikutnya kita bisa menentukan nilai X, yang mana X derajat dan 26 derajat merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Sifatnya sama besar. Dengan demikian X derajat sama dengan 26 derajat. Lalu bagaimana menentukan nilai Z? Y dapat kita tentukan dengan menggunakan sudut dalam segitiga. Karena M sudah kita dapatkan, yaitu 65 derajat. Sedangkan di sini sudah diketahui 26 derajat. Y berarti sudut yang ketiga dari 3 sudut yang jumlahnya 180 derajat. Nah, berarti Y derajat ditambah M derajat ditambah 26 derajat sama dengan 180 derajat. Y derajat ditambah 63 derajat ditambah 26 derajat sama dengan 180 derajat. Maka Y sama dengan 180 derajat dikurangi 89 derajat. 89 derajat adalah hasil dari 63 derajat ditambah 26 derajat. X derajat sama dengan 91 derajat. Jadi nilai X adalah 26 derajat dan Y 91 derajat. Jadi dalam soal ini sudah kombinasi antara sudut-sudut pada garis jajar dan sudut-sudut dalam segitiga ya. Sudah gabungan, tetapi masing-masing terkait dengan sudut. Sehingga bisa ada saling berhubungan satu dengan yang lain. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 12. Jika kedua garis horizontal pada gambar adalah sejajar, perhatikan sepasang garis horizontal ini diketahui sejajar, tentukan nilai X dan Y dari gambar. Baik, kita selesaikan. Kita mulai dari memisalkan sudut yang berpelurus dengan 102 derajat. Yang berpelurus dengan 102 derajat itu bisa sudut ini dan bisa juga sudut ini. Ya, kita ambil yang sebelah kanannya ini. Kita misalkan nilainya adalah M derajat. M derajat dan 102 derajat berpelurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Dengan demikian nilai M derajat adalah 180 derajat dikurangi 102 derajat. Karena sudah beberapa soal kita kerjakan, maka di sini kita langsung 180 derajat dikurangi 102 derajat. Tidak kita tulis M derajat ditambah 102 derajat sama dengan 180 derajat. Karena saya anggap Anda sudah sangat paham. Baik, kita
Tentukan hasilnya, M derajat sama dengan 78 derajat. Untuk apa M itu? Perhatikan, M derajat dan X derajat merupakan sepasang sudut yang apa? Apa hubungannya? Iya, sehadap, menghadap ke arah yang sama. Berarti X derajat dan M derajat adalah sama besar. X derajat sama dengan M derajat 78 derajat. Berarti X derajat juga 78 derajat. X sudah kita dapatkan. Lanjut. Nah, berikutnya kita misalkan sudut yang bertolak belakang dengan 41 derajat. Nah, kita misalkan N derajat. N derajat dan 41 derajat merupakan pasangan sudut bertolak belakang, berarti sama besar juga. Sehingga N derajat sama dengan 41 derajat. Nah, tinggal menentukan nilai Y. Y berada di dalam segitiga. X berada di dalam segitiga sudah diketahui nilainya 78 derajat. N berada di dalam segitiga sudah diketahui nilainya 41 derajat. Sehingga nilai Y derajat adalah sisa dari 180 derajat setelah diberikan untuk X derajat dan N derajat. Iya. Y derajat plus X derajat plus N derajat sama dengan 180 derajat. Sifat sudut di dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Substitusi. 71 derajat ditambah 41 derajat adalah 119 derajat. Kita pindah ke ruas kanan. Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 119 derajat. Ekuivalen dengan Y derajat sama dengan 61 derajat. Dengan demikian nilai X adalah 78 derajat dan nilai Y adalah 61 derajat. Nah, kita harus mencari bagian-bagian sudut yang lain sebagai perantara untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan dalam soal ya. Di sini butuh kecerdasan, kita bernalar kritis ya. Kita lanjutkan, masih ada lagi. Nomor 13. Tentukan nilai X dan Y. Kita selesaikan, kita mulai dari menentukan nilai X. Perhatikan. 5X derajat dan 80 derajat. Sepasang sudut diapit garis sejajar dan dia adalah sepihak terhadap garis transversal. Berarti sudut dalam sepihak yang sifatnya berjumlah 180 derajat. 5X derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel. Kita dapatkan 5X sama dengan 100 sehingga X sama dengan 100 dibagi 5. X derajat sama dengan 20 derajat. X sudah kita dapatkan. Berikutnya menentukan nilai Z. Perhatikan. 7Y dengan siapa dia? Bayangkan ini diperpanjang, ini dihapus, ini diperpanjang. Berarti sudut 7Y dan 80 derajat merupakan sepasang sudut dalam berseberangan. Menyerupai huruf Z, bolak-balik itu merupakan sepasang sudut dalam berseberangan. Sehingga nilai Y dapat kita tentukan dengan menggunakan sifat dua sudut dalam berseberangan yang sama besar. 7Y sama dengan 80 derajat, Y derajat sama dengan 80 derajat dibagi 7, sehingga Y derajat sama dengan 11/3/7 derajat. Jadi nilai X adalah 20 derajat dan nilai Y adalah 11/3/7 derajat. Satu soal lagi, nomor 14. Tentukan A nilai X, B besar sudut C, D, E. Penyelesaian. Kita mulai dari A, menentukan nilai X. Perhatikan di sini pada gambar ada dua sudut yang dinyatakan
dalam bentuk aljabar dan memuat variabel X. Yang pertama sudut ABC yaitu 3X min 45 derajat, dan yang kedua sudut FCG besarnya X plus 23 derajat. Kedua sudut ini merupakan sepasang sudut yang menghadap ke arah yang sama, berarti sepasang sudut sehadap yang besarnya adalah sama, sehingga dapat kita tulis 3X min 45 derajat sama dengan X plus 23 derajat. X kita pindah ke ruas kiri menjadi min 45 derajat, kita pindah ke ruas kanan menjadi plus. 3X derajat dikurangi X sama dengan 23 derajat ditambah 45 derajat. 3X derajat dikurangi X artinya dikurangi 1X, sehingga hasilnya adalah 2X. Ruas kanannya sama dengan 68 derajat, maka X adalah 68 derajat dibagi 2, X sama dengan 34 derajat. Untuk pertanyaan A terjawab sudah, yaitu X sama dengan 34 derajat. Berikutnya B, sudut CDE. Perhatikan gambar sudut CDE. Kita carikan pasangan sudut CDE dengan siapa? Iya, dengan sudut FCG. Sudut CDE dengan FCG merupakan sepasang sudut yang menghadap ke arah yang sama juga, berarti dua sudut sehadap yang sama besar. Maka untuk menentukan besar sudut CDE, kita bisa meminjam sudut FCG karena besarnya sama. FCG adalah X plus 23 derajat, berarti CDE juga X plus 23 derajat. X-nya sudah kita dapatkan dari jawaban nomor A. Kita substitusikan sehingga sudut CDE sama dengan 34 derajat ditambah 23 derajat. Sudut CDE adalah 67 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Iya, bagus. Saya kira demikian untuk sajian kita terkait dengan soal-soal garis dan sudut. Mudah-mudahan 14 soal yang kita bagi dalam beberapa episode tayangan yang sudah kita ikuti bersama bisa memberikan pencerahan, pemahaman, dan menjadi bekal buat Anda dalam menghadapi ulangan harian atau penilaian harian maupun dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Baik, demikian sajian kami pada episode yang kedua. 7 soal sudah kita bahas bersama. Dengan demikian berakhir pembahasan kita terkait soal-soal garis dan sudut. Sampai berjumpa di pembahasan untuk topik yang lain di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.